Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini adalah video untuk menjelaskan teori tentang room persistence. Oke, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah pernah dengar tentang room persistence. Kali ini akan saya jelaskan secara teoritisnya. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang room persistent, Anda semua pasti sudah tahu ya tentang database, karena database sudah bukan sesuatu hal yang baru ya bagi kita. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa database itu bisa menyimpan data baik yang terstruktur maupun data yang berulang. Salah satu contohnya adalah data tentang biodata mahasiswa. Jadi di biodata mahasiswa itu ada NIM, ada nama, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Dan semua data itu berulang-ulang sebanyak record jumlah mahasiswanya. Nah, itu contohnya. Nah, bagaimana dalam penggunaan Android? Nah, di dalam penggunaan Android kita bisa menggunakan salah satu contohnya adalah SQLite. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang SQLite ya. Jadi SQLite itu adalah database yang bisa kita buat sendiri, yang bisa kita gunakan untuk aplikasi yang memang sengaja kita buat untuk membaca database yang kita buat melalui SQLite. Nah, di API yang diperlukan untuk menggunakan database Android itu tersedia di dalam android.database.sqlite. Tetapi dalam penggunaan SQLite tentu ada kelemahannya. Nah, saya ulas tentang kelemahannya. Meskipun kita bisa menyimpan data secara langsung menggunakan SQLite, tetapi API SQLite itu memerlukan banyak waktu dan upaya yang harus kita gunakan untuk menggunakan SQLite tersebut. Ya, contohnya nih, sebagai contoh, misalnya kita punya banyak query di dalam SQL. Tentunya semakin banyak query akan semakin banyak waktu yang harus kita gunakan untuk proses tersebut. Contohnya begini, di dalam query itu kan ada select, bintang, from, MHS gitu ya. Nanti ada lagi bukan select tetapi delete misalnya, delete from record apa gitu ya. Kemudian selain delete mungkin kita mau edit ya dan sebagainya. Belum lagi ada kondisi where gitu ya. Jadi ada banyak sekali query yang harus kita ketikkan supaya kita bisa mendapatkan query-nya. Nah, itu tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oke. Kelemahan dari SQLite yang kedua adalah bila mana ada perubahan skema dalam basis datanya. Nah, ada lagi nih. Misalnya nih contohnya, tadinya NIM nomor induk mahasiswa itu ada 7 digit misalnya. Dengan bertambahnya waktu ternyata jumlah mahasiswanya tambah banyak. Akhirnya kita nggak cukup kalau pakai NIM dengan 7 digit. Kita mau nambahin 8 digit misalnya. Kita mau merubah skema seperti itu merubahnya tidak bisa dilakukan dalam satu kali aja, karena kita harus mengupdate semua query SQL dan objek data di Java-nya. Jadi karena seperti yang tadi saya bilang, di dalam satu database di SQLite itu hanya bisa digunakan dalam satu objek data di Java-nya. Jadi ada database, ada Java, satu-satu seperti itu. Nah, kalau ada perubahan skema, bagaimana? Berarti kita harus merubah satu persatu secara manual. Nah, tentu proses ini memakan banyak waktu. Selain memakan banyak waktu, juga rawan akan kesalahan, ya kan? Kadang kita sudah pusing melihat terlalu banyak yang harus dirubah, bisa jadi ada yang tertinggal, atau ada yang seharusnya tidak dirubah jadi terubah seperti itu. Oke, kelemahan yang ketiga adalah kita perlu menulis banyak kode boilerplate untuk mengkonversi antara query SQL dan objek data Java-nya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar tentang boilerplate.
Oke, bagi Anda yang belum pernah mendengar, saya jelaskan sedikit ya. Boilerplate itu adalah istilah yang kita kenal sejak zaman dahulu, sejak masih belum ada komputer. Jadi waktu itu jurnalis berita gitu ya, media-media berita dalam membuat suatu berita itu berulang, seperti misalnya ya ada kejadian perampokan di kota X, mendapatkan kerugian sebanyak XXX. Nah, kalimat seperti itu yang XX saya sebutkan tadi kan bisa jadi datanya berubah tapi kalimatnya sama. Nah, seperti itu. Jadi boilerplate itu dibuat bisa dikatakan sebagai template untuk membuat kalimat yang berulang-ulang dan isi datanya yang bisa dirubah. Sama seperti itu di dalam query SQL untuk objek data Java. Query SQL dan objek data Java ini perlu bagi kita untuk menulis banyak-banyak kode boilerplate. Nah, ini tentu juga memakan waktu yang tidak sedikit. Oke, itu adalah uraian kelemahan dari SQLite. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang room. Apa sih room itu? Room bukan merupakan database. Jadi ingat ya, room bukan merupakan database. Akan tetapi merupakan library yang biasa kita sebut dengan room persistence library. Nah, yaitu bagian dari Jackpad yang berfungsi untuk menyediakan lapisan abstrak di atas SQLite. Nah, sekarang apa sih kelebihannya room daripada SQLite? Oke, saya jelaskan. Karena tadi sudah saya katakan bahwa room adalah lapisan yang ada di atas SQLite, salah satu kelebihan room, dia menyediakan DAO. Apa itu DAO? DAO adalah singkatan dari Data Access Object. Nah, kita pun nantinya tidak perlu menuliskan kode SQLite satu persatu, karena di dalam room akan otomatis membuat file Java yang menangani SQLite. Sehingga kita hanya perlu menuliskan kode interface. Sangat memudahkan karena kita bisa terhindar dari boilerplate. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kelebihan dari room. Nah, lalu apa bedanya antara room dengan SQLite? Nah, kalau di SQLite kita tentu menggunakan SQLite Open Helper dan interface SQLite standarnya adalah salah satunya adalah DB Helper. Nah, di dalam room kita menggunakan full abstraction, menggunakan room library dan aksesnya tentu lebih efisien. Nah, di dalam ketika kita membuat aplikasi penyimpanan data, kita bisa menggunakan beberapa library. Salah satunya adalah room persistent. Nah, di samping room persistent ada lagi library yang kita sebut dengan Recycle View dan Cut View. Bedanya apa? Kalau di room persistent, room atau biasa disebut dengan room persistent library adalah sebuah library yang berfungsi sebagai abstraction layer di atas SQLite database yang memungkinkan kita menggunakan SQLite bisa lebih mudah, efektif, dan efisien. Nah, sedangkan di dalam room persistent ini juga bisa menyimpan data-data. Bagaimana dengan Recycle View dan Cut View? Kalau di Recycle View dan Cut View dia tidak menyimpan data, akan tetapi dia hanya menampilkan dalam sebuah tampilan yang berulang-ulang. Jadi penjelasannya, Recycle View atau Cut View adalah sebuah komponen tampilan atau biasa disebut dengan widget ya. Yang lebih canggih daripada pendahulunya yaitu List View dan dia bersifat fleksibel. Jadi kalau di Recycle View itu dia menampilkan data secara berulang-ulang, jadi secara record lagi seperti itu ya. Kalau Cut View yang bentuknya seperti kartu ya, jadi gambar kiri kanan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari Recycle View dan Cut View. Cuman di sini hanya bisa menampilkan saja, dia tidak menyimpan data-datanya. Oke. Nah,
Seperti yang Anda lihat di slide saya ini adalah bagan untuk recycle view dan card view. Jadi di sini dia hanya menampilkan berupa layout manajernya aja, gitu ya. Dan dia tidak menyediakan atau menyimpan datanya. Nah, bagaimana dengan room persistent? Di dalam room persistent terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen database itu sendiri, kemudian yang kedua komponen DAO atau data access object, dan komponen entities. Dari ketiga komponen ini nanti akan dibuat Java-nya supaya bisa digunakan untuk memanfaatkan room persistent. Oke, saya jelaskan satu persatu dari 3 komponen ini. Yang pertama adalah database ya, komponen utama dalam room. Nah, database adalah holder class yang menggunakan annotation untuk menampilkan daftar dari entity-entity yang ada dan juga database version. Nah, kelas yang beranotasi pada add database harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dia berupa kelas yang abstrak yang mengextend room database. Yang kedua, terdapat daftar tabel-tabel atau entitas dalam database yang berada di dalam anotasi. Dan yang ketiga, berisi metode abstrak null argumen dan mengembalikan atau mereturn kelas dengan anotasi @DAO. Nah, itu salah satu komponen di room persistent. Kemudian komponen yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah DAO atau data access object. Nah, DAO ini menggambarkan metode-metode yang mengakses database, terutama metode standar seperti CRUD, ada create, read, update, dan delete. Nah, menggunakan annotation untuk mengikat SQL query ke suatu metode. Nah, itu fungsinya DAO. Kemudian komponen utama di dalam room yang terakhir adalah entity. Dan ini tentu yang penting juga ya, karena entity adalah mempresentasikan data pada sebuah tabel seperti di database pada umumnya dan dibuat menggunakan annotation pada Java data objeknya. Nah, setiap entity tentu memiliki satu tabel sendiri. Nah, bentuknya berupa data class. Oke, itu adalah 3 komponen utama di dalam room persistent. Nah, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang room persistent, Anda harus mencoba atau melatih membuat suatu aplikasi yang memanfaatkan room persistent. Nah, Anda bisa mengikuti video saya di tutorial penggunaan room persistent. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang teoritas tentang room persistent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.